Assalamualaikum, halo, selamat datang di Learning Journal 4. Melalui video ini, saya akan mengulas refleksi pembelajaran yang saya dapatkan selama masa habituasi atau selama masa persiapan rancangan aktualisasi Latsar ya. Yuk kita lihat proses-prosesnya. Sebelum itu kita kenalan dulu ya. Saya Intan Farhana, biasa dipanggil Intan. Saya adalah dosen di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Alright, jadi proses pertama yang saya jalani itu adalah mengidentifikasi isu atau masalah yang ada di unit kerja atau jurusan akuntansi. Nah, jadi di tahap ini tuh saya mulai dengan mengamati dan mencatat isu-isu utama yang sedang muncul. Setelah itu, saya tentukan nih 3 isu yang menurut saya penting untuk diselesaikan. Yang pertama itu belum optimalnya penggunaan AI oleh para dosen dalam pengembangan bahan ajar maupun juga untuk riset. Jadi biasanya saya lihat kebanyakan dosen itu menggunakan aplikasi chat GPT ya yang paling populer. Tapi padahal sebenarnya penggunaan AI itu bisa lebih maksimal, bisa juga mengintegrasikan beberapa AI yang available dan free, dan bisa digunakan untuk pengembangan bahan ajar dan juga optimalisasi riset para dosen ya. Nah, yang kedua yang saya lihat adalah belum optimalnya penggunaan e-learning. Jadi e-learning itu ada dan juga memberikan banyak fitur sebenarnya yang bisa digunakan oleh para dosen, kayak untuk menerima tugas, kemudian juga mendistribusikan materi dan sebagainya. Tapi e-learning ini sendiri ternyata belum optimal penggunaannya. Banyak dosen yang masih menggunakan alternatif aplikasi lain seperti WA untuk mendistribusikan materi atau email untuk menerima tugas, dan ini menurut saya bisa menjadi hambatan bagi para dosen untuk mengorganisir file-file dan juga tugas-tugas mahasiswa. Dan juga terakhir, saya melihat belum adanya frequently asked question di laman web salah satu jurnal yang dikelola oleh jurusan akuntansi, yaitu Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Dan saya merasa itu sangat penting ya, frequently asked question itu, supaya membuat pembaca, reviewer, dan juga potential writer itu untuk mengerti berbagai proses dalam melakukan submission ke jurnal tersebut. Nah, setelah melakukan identifikasi masalah, maka saya melakukan analisis isu, sehingga kita tahu yang mana sih yang layak untuk diselesaikan. Dari analisis isu ini, saya menggunakan analisis APKL ya, yaitu aktual, problematika, kekelayakan, dan layak. Nah, dari sini terlihat bahwa tiga isu ini layak untuk diselesaikan. Setelah itu, saya pakai analisis USG. Nah, di analisis USG ini, 3 isu ini saya tentukan yang mana sih yang paling prioritas untuk diselesaikan. Nah, dari situ terlihat bahwa ada satu isu utama atau isu prioritas yang perlu diselesaikan segera, yaitu belum optimalnya pemanfaatan AI dalam pengembangan bahan ajar dan optimalisasi riset. Nah, setelah itu coach meminta kami untuk melakukan analisis tulang ikan ya, sehingga kita bisa tahu apa sih penyebab atau faktor-faktor penyebab yang membuat adanya masalah ini. Nah, dari sini terlihat ada 4 main issues ya. Yang pertama dari hal metodenya, karena belum ada pemahaman yang jelas tentang etika. Kemudian dari segi teknologinya, karena keterbatasan keterampilan dalam menggunakan alat-alat AI itu sendiri. Juga ada masalah di manajemen dan kebijakan, di mana belum ada panduan yang jelas gitu ya mengenai penggunaan AI ini sendiri dalam pendidikan. Yang terakhir otomatis SDM-nya sendiri, karena belum optimalnya pengetahuan. Nah, setelah itu lanjut ke gagasan kreatif. Nah, dari sini kami diminta untuk menggagas hal apa yang bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, tentunya dari sini dikembangkan 4 kegiatan utama. Ya, yang pertama saya membuat pemetaan bahan hajar merujuk kepada RPS-OBE. Kemudian pembuatan modul yang dalam bentuk PDF. Kemudian berlanjut ke pembuatan video tutorial, dan terakhir
saya berharap menjadi pilot projectnya, yaitu membuat portofolio salah satu mata kuliah. Jadi mudah-mudahan 4 kegiatan ini yang merupakan kegiatan untuk menggagas dan menyelesaikan, hopefully ya, mudah-mudahan berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi ada banyak hal sekali yang saya pelajari selama masa habituasi atau selama persiapan rancangan aktualisasi ini. Yang pertama otomatis pembuatan draftnya, bagaimana menulis dengan baik, dengan rapi. Kemudian juga coaching bersama Bapak Faizal, banyak sekali insight dari beliau. Dan terakhir adalah seminar. Selama masa seminar banyak sekali feedback yang saya dapatkan untuk memperbaiki rancangan aktualisasi saya. Jadi teman-teman semuanya, melalui berbagai proses yang saya jalani selama agenda 4 ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menganalisis isu, perencanaan solusi, serta penerapan aktualisasi dalam konteks yang nyata. Nah, pembelajaran ini memberi saya perspektif baru tentunya dalam melihat isu dan juga merancang solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Itu aja buat Learning Journal kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.